Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur bahwa banyak wanita yang aktif terlibat di dalam paroki, di dalam kehidupan menggereja, menjadi rasul-rasul yang hebat. Bantu kami ya Bapak, supaya tidak hanya wanita tetapi para lelaki pun sungguh-sungguh mau terlibat di dalam gereja. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita menduga bahwa Yesus hanya memilih para lelaki, ya, atau lebih banyak kepada para lelaki, para rasul, ya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa Yesus didampingi oleh para wanita, bahkan wanita yang cukup punya posisi, yaitu sebagai bendahara Herodes. Dan mereka melayani Yesus dengan harta mereka, dan mungkin juga melengkapi Yesus dengan santapan, dengan makanan, dengan kebutuhan-kebutuhan keseharian, sehingga mereka menjadi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Dan itu banyak dilakukan oleh sungguh-sungguh oleh para wanita. Jadi bagi saya atau bagi kita semua, bahwa keterlibatan pria dan wanita dalam gereja harus semakin ditumbuhkan, terutama untuk para lelaki. Kalau kita mau jujur, kebanyakan gereja adalah para wanita, ya. Terutama kalau kita bisa lihat di Batak ini, ya, kebanyakan para wanita yang aktif, dan pria kebanyakan berada di lapo tua, gitu kan. Jadi dunia lelaki dan dunia perempuan di sini agak dibedakan. Maka sejauh mana kita dalam kerasulan itu menggerakkan hidup para lelaki, ya. Dan ini tantangan besar dalam kehidupan menggereja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa dan kita merasa juga bagaimana kita mengaktifkan para lelaki, para bapak ini. Kita bisa bayangkan kenapa para wanita itu sungguh aktif di gereja dalam karya kerasulan, karena unsur kewanitaan, unsur hati, unsur afeksi. Ya, kalau wanita disentuh dengan afeksinya, maka dia akan tergerak dengan cepat. Tapi kalau lelaki belum tentu, akan susah sekali. Karena lelaki lebih rasional, lebih logis, karena lebih logis seringkali manipulatif, seringkali juga banyak rasionalisasinya. Nah, itu juga salah satu hal yang perlu kita pikirkan di dalam karya kerasulan gereja, terutama menggerakkan para lelaki. Hari ini kita merayakan Santo Kim Tae-gon dan teman-teman, ya, beberapa puluh mereka dibunuh oleh raja yang anti Katolik. Dan kalian tahu sekarang ini justru Korea Selatan begitu banyak aktif di dalam kerasulan awam banyak yang aktif, ya. Gereja cukup banyak menarik banyak orang untuk melayani gereja, dan itu bukan hanya Katolik tapi juga Kristen dan karya-karya yang lain juga begitu bersemangat mereka menghayati Kristus, ya. Karena itulah maka tugas kita bersama. Dan kenapa Kim Tae-gon dan teman-teman dimasukkan dalam kalender gereja? Karena mereka adalah contoh dari gerakan kekatolikan di Asia. Nah, karena itulah maka kita yang di Asia ini harus mempunyai semangat membara supaya kerasulan semakin kuat dan hebat. Itulah yang saya kira perlu kita perjuangkan dan kita doakan bersama. Yang ketiga, saya ingin dan kita ingin bersama-sama bagaimana peranan wanita dalam hidup kita, ya. Peranan wanita, entah ibu kita, ya, entah siapa, mungkin umat yang sungguh-sungguh terlibat di dalam karya gereja, ya. Pertanyaannya, siapakah wanita dalam hidupku yang berperanan penting? Ya, tentu saja mungkin Maria, tentu saja mungkin santa yang berkesan pada kita. Mungkin ini menambahkan kekuatan kepada kita supaya kita dapat membagikan dan membangkitkan semangat para lelaki untuk bekerja, para lelaki untuk aktif di gereja. Dan saya menduga dan saya kira dan saya mengharapkan bahwa bagaimana mengaktifkan para lelaki
Mari kita mohon semangat dari Santo Yosef. Kadangkala kita perlu untuk merenungkan untuk apa? Untuk mendoakan lewat Santo Yosef supaya para lelaki di dunia Batak ini, terutama saya di dunia Batak ini, dapat lebih kuat dalam pelayanan mereka. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita para lelaki memiliki daya juang yang luar biasa, ya, daya juang yang luar biasa supaya kita bisa membangkitkan semangat kerasulan kita di dalam dunia para lelaki. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semakin banyak lelaki terlibat aktif, ya, bukan hanya aktif tetapi sungguh-sungguh menjiwai pengalaman akan Allah yang hidup. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.